Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ajwibowo dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kontrol unit atau unit kendali. Kontrol unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU. Output dari kontrol unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU. Di atas adalah skema bagaimana kontrol unit berproses di dalam CPU. Jenis-jenis sinyal kontrol. Yang pertama ada clock, yaitu satu instruksi operasi mikro per siklus clock. Kedua ada instruksi register, yaitu opcode setiap instruksi dan menentukan instruksi mikro yang akan dilakukan. Ketiga ada text, yaitu menunjukkan status CPU dan hasil dari operasi sebelumnya. Keempat ada bus kendali, atau interupsi dan sinyal acknowledgement pada output dalam CPU, atau pergerakan data dan mengaktifkan fungsi tertentu. Kelima, ada bus kendali, yaitu ke memori dan ke input-output. Input control unit. Control unit mempunyai beberapa input, diantaranya clock, yaitu berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen. Ada flag yang diperlukan unit kontrol untuk mengetahui status CPU. Flag diset ALU sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya, overflow flag diset 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Ada lagi instruksi register, yaitu menggunakan opcode untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang terakhir ada sinyal kontrol dari bus kontrol, yaitu memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal tertentu, seperti sinyal interrupt dan sinyal acknowledgement. Output sinyal kontrol unit. Sinyal kontrol di dalam CPU. Output unit kontrol terdiri dari dua macam sinyal, yaitu yang pertama, sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Yang kedua, sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register. Sinyal kontrol ke bus kontrol juga terdiri atas dua sinyal, yaitu yang pertama sinyal kontrol ke memori, yang kedua sinyal kontrol ke modul I atau O. Tugas-tugas kontrol unit. 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Macam-macam kontrol unit. Yang pertama, single cycle SU. Proses di SU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, artinya setiap instruksi ada pada satu cycle, maka dari itu tidak memerlukan starter. Dengan demikian 2. Multi-cycle CUA. Unit kontrol yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing output controller dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitakan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya.
Operasi kontrol unit. Pada kontrol unit terdapat operasi yaitu siklus instruksi. Instruksi merupakan bentuk dari pengeksekusian langkah-langkah kecil yang biasanya disebut dengan siklus fetch, siklus eksekusi, siklus pengambilan tak langsung, dan siklus interrupt. Masing-masing siklus masih dapat diuraikan kembali menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, yaitu microoperation. Suatu microoperation biasanya berupa transfer antar register, dan interface eksternal seperti sistem bus, atau suatu operasi ALU biasa, aritmetik dan logika. Pengertian operasi mikro. Di dalam kontrol unit terdapat operasi yang disebut operasi mikro, di mana operasi tingkat rendah yang dapat dilakukan oleh komputer atau CPU, sehingga fungsi-fungsi operasi akan dihasilkan untuk memindahkan data antar register. Operasi mikro mengatur fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Membuka atau menutup suatu gerbang dari sebuah register ke sebuah bus. 2. Mentransfer data sepanjang bus. 3. Memberi sinyal-sinyal kendali seperti read, write, shift, clear, dan set. 4. Mengirimkan sinyal-sinyal waktu. 5. Menunggu sejumlah periode waktu tertentu. 6. Menguji bit-bit tertentu dalam sebuah register. Yang berikutnya ada siklus pengambilan atau fetch. Tahap-tahap dari siklus pengambilan yaitu yang pertama, pada saat siklus pengambilan atau fetch cycle, instruksi dibaca dari memori. Yang kedua, PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Yang ketiga, alamat ini akan dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Yang keempat, unit kontrol meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. Nilai PC naik menjadi 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Yang terakhir, siklus selesai, unit kontrol memeriksa isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan specifier yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Yang berikutnya ada siklus pengambilan tak langsung, proses atau tahap. Siklus pengambilan tak langsung yaitu yang pertama, N bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Yang kedua, unit kontrol meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan dengan ke dalam MBR. Ketiga, siklus meliputi pemindahan data di antara register-register, pembacaan atau penulisan dari memori atau input-output, atau penggunaan ALU. Berikutnya, siklus interrupt. Tahap-tahap dari siklus interrupt. Yang pertama, isi PC dipindahkan ke MBR untuk kemudian dituliskan ke dalam memori. Yang kedua, lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR dari unit kontrol. Yang ketiga, lokasi ini berupa stack pointer. Kemudian PC dimuatkan dengan alamat rutin interrupt. Dan akhirnya siklus instruksi berikutnya akan memulai mengambil instruksi yang sesuai. Siklus eksekusi. Siklus eksekusi adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memory dan sudah berada di IR register. Control unit di CPU mengartikan instruksi tersebut, melaksanakan operasi yang harus dilakukan seperti penjemputan atau penampilan data dari main memory, mengirim instruksi ke ALU untuk melakukan operasi aritmatika atau logika, dan menyimpan hasil pengolahan kembali ke main memory. Implementasi hardware. Unit kontrol merupakan rangkaian kombinatorial. Sinyal-sinyal logika inputnya akan didekodekan menjadi sinyal-sinyal logika output, yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Sinyal-sinyal input tersebut seperti clock, flag, register instruction,
dan sinyal kontrol merupakan input bagi unit kontrol untuk mengetahui status komputer. Sinyal keluaran yang dihasilkan akan mengendalikan sistem kerja komputer. Implementasi mikroprogramming. Unit kontrol memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Selain itu, fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit kontrol lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Kesimpulan, kontrol unit merupakan bagian dari mikroprosesor yang terdapat di dalam CPU, yang berfungsi sebagai pengarah, pengontrol, serta sebagai pengawas jalannya proses arithmetic logical unit pada CPU. Kontrol unit mempunyai peran yang sangat penting pada prosesor karena ia memiliki tugas untuk mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar, dan kontrol unit yang menghasilkan kontrol signal yang memastikan supaya semua micro operation dieksekusi dengan benar. Terdapat dua jenis kontrol unit, yaitu single cycle dan multi cycle, serta terdapat beberapa mikro operasi di dalam siklus instruksi. Fact tidak langsung, siklus interrupt, serta siklus eksekusi. Pengimplementasian kontrol unit dapat dibagi dua, yaitu pengimplementasian hardwired unit control serta pengimplementasi microprogrammer unit control.